Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buku saya yang berjudul Mujizat Al-Quran tentang Arkeologi. Awalnya buku ini berasal dari penelitian para dosen Unsik Wonosobo tentang mujizat Al-Quran ditinjau dari berbagai aspek pada tahun 2010. Hasil penelitian itu kemudian dibukukan dan diterbitkan. Buku ini diterbitkan oleh penerbit LP3M Unsik Wonosobo pada tahun 2011. Jumlah halaman buku ini ada 181 halaman. Mujizat Al-Quran tentang arkeologi terdiri dari 5 bab. Bab pertama tentang pendahuluan, bab kedua pembahasan teoritik mujizat Al-Quran tentang arkeologi, bab ketiga metodologi penelitian, bab keempat mujizat Al-Quran tentang arkeologi, perspektif sains modern, kemudian bab kelimanya penutup. Khusus untuk pembahasan mengenai mujizat Al-Quran tentang arkeologi dibahas mengenai Al-Quran dan arkeologi, kemudian Al-Quran sejarah dan studi masyarakat, kemudian yang ketiganya mujizat arkeologi yang mendukung sejarah, dan bukti-bukti kemujizatan ilmiah arkeologi Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran menyebut banyak informasi tentang peristiwa-peristiwa masa lalu atau peristiwa-peristiwa sejarah. Dan itu nanti berdasarkan penelitian arkeologi, ternyata informasi dari Al-Quran itu benar. Antara lain dibahas tentang arkeologi wilayah para nabi dan rasul, di mana para nabi dan rasul ini sebagian besar diutus di wilayah Timur Tengah. Ada di Syria, di wilayah Mesopotamia, wilayah Babilonia, di wilayah Irak, di wilayah Arabia sendiri. Dan itu dibahas juga. Kemudian arkeologi mengenai negeri Sabah pada masa Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Kemudian arkeologi mengenai kaum Ad dan kaum Samud. Kemudian arkeologi mengenai kota Iram. Kemudian arkeologi informasi tentang kapal Nabi Nuh yang belakangan berdasarkan penelitian arkeologi ditemukan bekas-bekas kapal Nabi Nuh itu terdapat di pegunungan Ararat, Turki. Kemudian arkeologi mengenai negeri Mesir dan juga jasad Fir'aun. Kemudian arkeologi mengenai Ashabul Kahfi. Gua Ashabul Kahfi ditemukan berdasarkan arkeologi dan itu informasinya dari Al-Quran. Kemudian informasi mengenai sejarah atau prediksi Al-Quran mengenai kemenangan Romawi atas Persia. Kemudian arkeologi Urfa, tempat Nabi Ibrahim dibakar pada masa hidupnya yang dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian arkeologi Madainus Solih. Kemudian mencari bukti arkeologi misteri tembok Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian arkeologi Laut Mati, peninggalan kaum Nabi Lut. Kemudian arkeologi Danau Korun yang terdapat di Mesir. Kemudian arkeologi tentang Ka'bah dan air Zam-Zam di sekitaran itu. Kemudian arkeologi jejak-jejak
Nabi Yusuf pada masa dulu. Dan berdasarkan penelitian arkeologi, informasi yang disebutkan oleh Al-Quran ternyata terbukti kebenarannya. Artinya Al-Quran menyebutkan informasi tentang itu, kemudian orang atau manusia sekarang ini menggali informasi-informasi itu berdasarkan penelitian arkeologi dan penelitian sejarah. Ternyata tidak bertentangan apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan berdasarkan penelitian arkeologi, maka berarti dengan demikian Al-Quran ini memiliki nilai-nilai kemujizatan tentang arkeologi. Mudah-mudahan begini bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.